Saudara-saudara, kita sekarang mulai membahas surat Ibrani. Surat Ibrani adalah sepucuk surat yang di dalam penempatnya itu hampir akhir dari kitab suci. Surat Ibrani dengan dari permulaan ada satu judul yang mengatakan ini adalah surat yang dikirim kepada orang Ibrani. Tetapi judul ini pun bukan aslinya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini surat mau dikirim kepada siapa. Hanya menurut tradisi dari gereja ada satu judul mungkin ditambahkan, tetapi ini judul yang tidak terlalu mempunyai keabsahan. Ini surat dikirim kepada keturunan orang Ibrani. Salah satu sebab adalah karena dari ayat pertama dikatakan nenek moyang kita telah menerima wahyu dari Tuhan. Jadi yang disebut nenek moyang termasuk orang-orang nabi-nabi. Itu adalah orang Ibrani. Sehingga surat ini dikira adalah ditulis kepada orang Israel, orang keturunan orang Ibrani. Nah, istilah Ibrani ini ada dua artinya. Arti pertama adalah orang yang datang dari seberang sungai besar sana. Orang yang datang dari seberang sungai sana, yaitu orang-orang keturunan Abraham. Jadi Abraham, Ibrani, ini istilahnya, ini ada sesuatu kaitannya. Abraham dipanggil Tuhan di kota Ur di Mesopotamia. Mesopotamia dianggap menjadi satu cradle of human civilization. The center point of ancient civilization. Itu adalah satu pusat, satu tempat permulaan dari kebudayaan seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, catatan-catatan, tulisan dan legenda serta sejarah kebudayaan yang paling bisa ditelusuri sampai paling dulu. Ini adalah sesuatu kebudayaan yang berada di Mesopotamia. Di tengah-tengah dua sungai, yang satu namanya Efrates, yang satunya namanya Tigris. Di situ ada sesuatu tempat di mana disebut Mesopotamia. Nah, saudara-saudara, di situ ada satu kota yang namanya Ur. Ur itu satu kota yang dianggap oleh orang sekarang mungkin kota kecil, kota kuno yang tidak terlalu penting. Tetapi saudara-saudara, seorang arkeolog telah menemukan sesuatu benda untuk musik yang dihias dengan sesuatu kesenian tinggi sekali. Tetapi penggalian mengakibat sudah terpecah belah dan menjadi fragmen sama sekali. Lalu dia mengkumpulkan itu dengan teliti semua fragmen. Dan akhirnya menjadikan sesuatu bentuk kecapi yang sekarang berada di dalam museum di Yerusalem. Nah, kecapi ini begitu indah sehingga seninya tidak kalah dengan 6.000 tahun sesudahnya. Tidak kalah dengan seni abad apapun. Dan ternyata emas yang dipakai itu adalah kira-kira 23-24 karat. Jadi waktu itu penyulingan dan pemurnian emas tekniknya sudah begitu tinggi. Dan saudara tahu arkeolog ini memakai berapa lama untuk membentuk kembali, mengkumpulkan kembali akan mengetahui akan bentuk daripada kecapi itu. Dia pakai waktu 8 tahun telitinya. Sesudah ini terjadi, orang mulai mempunyai pikiran bahwa orang-orang Ur bukan desa yang kecil di dalam zaman yang kuno, tetapi satu kota yang sangat-sangat maju, sangat-sangat mutakhir. Teknologi-teknologi di dalam zaman kuno. Saudara-saudara sekalian. Dan di Ur juga digali dan diketahui orang-orang kaya yang besar di situ. Kira-kira umumnya kamar di dalam rumah mereka lebih 65. Sehingga orang-orang seperti Abraham yang di dalam rumahnya mempunyai 318 orang laki-laki. Tidak ada orang bisa katakan mereka tidak nikah. 380 pembantu laki-laki di keluarga daripada Abraham. Berarti lebih kaya dari siapapun di Jakarta yang pembantunya tidak begitu banyak di rumahnya. Nah, mungkin Abraham mempunyai rumah yang ratusan kamar. Dan disitulah Tuhan panggil dia keluar. Keluar daripada tempatmu, keluar dari bapakmu, keluar daripada tanahmu, keluar daripada negara asalmu.
pergi kemana? Ke tempat yang tidak tahu di mana. Aku akan bawa engkau pergi. Maka dia menjadi bapa iman. Karena dia bersandar kepada Tuhan yang berbicara. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan yang bicaranya tidak memberikan detail kepada dia. Orang sekarang kalau mengikuti seorang pemimpin, rencanamu apa? Detailnya apa? Semua saya sudah tahu. Besok akan bawa saya kemana? Saya mau ikut engkau. Tapi sejarah kekristenan dari permulaan melihat iman bersandar kepada Tuhan yang tidak memberikan detail. Tidak memberikan akibatnya akan bagaimana. Stefanus tidak tahu akhirnya dia harus dirajam dengan batu. Petrus mengikut Tuhan tidak tahu akhirnya dia harus disalibkan dan terbalik. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus mengenai Yohanes, jikalau aku menginginkan dia tunggu sampai aku datang kembali, apa hubungan dengan engkau? Nah, ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru satu tuntutan yang sama, yaitu kau ikut aku, jangan banyak tanya. Kau ikut aku dengan iman. Kau hidup di dalam iman. Kau menyerahkan dirimu kepada aku. Aku Tuhanmu yang akan memimpin engkau. Beriman kepadaku. Bukan banyak berdebat. Saudara-saudara, Abraham keluar. Dia tidak banyak ngomong. Yang paling heran, waktu dia keluar, dia umurnya 75. Ayahnya ikut dia keluar. Apakah ayah terlalu mencintai anak sehingga anak dipanggil Tuhan dan entah kemana ikut? Saudara-saudara, kalau ada seorang pemuda yang menyerahkan diri mau menjadi pendeta masuk STTRI, kebanyakan papanya bilang lu kurang ajar, tidak setia sama aku, pergilah. Tapi Abraham waktu dipanggil Tuhan, papanya yang ikut, bukan anaknya yang diusir. Atau papanya merasa saya sudah tua, kalau tidak ikut anak saya diusir bagaimana? Padahal Abraham pergi berada di tengah padang belantara dan dia bawa tenda. Dia tidak tahu akan tinggal di mana. Papanya ikut dan mungkin mati di tengah jalan. Dan saudara-saudara, Abraham di mana saja sampai di satu tempat, hal pertama yang dikerjakan yaitu dia mendirikan sesuatu mezbah. Di situ dia berbakti kepada Tuhan. Dia pergi kemana saja dia tidak lupa Tuhan, karena dia tahu dia mengikuti Tuhan. Hidup sehari-hari itu soal kecil. Yang penting berbakti kepada Tuhan. Kemana saja itu soal kedua. Kemana saja harus berbakti kepada Tuhan, itu yang penting. Nah, orang yang keluar dari para seberang sungai besar itu, lalu mereka berada di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia mengetahui janji adalah janji, tapi tugas adalah tugas. Pada waktu Abraham istrinya mati pada umur 127, ini adalah pertama kali dan satu-satunya kali umur wanita dicatat di dalam kitab suci. Seluruh kitab suci mencatat siapa umur berapa, siapa umur berapa. Semua catatan hanya berlaku pada orang pria. Tidak ada umur wanita yang dicatat kecuali umur daripada Sarah, istri Abraham. Waktu Sarah mati umur 127, Abraham berada di tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi waktu dia beli tanah mengkuburkan istrinya, dia bayar. Dia tidak mau digratiskan. Karena dia mengetahui kewajiban. Janji Tuhan ini tanah diberikan kepada saya. Tapi sekarang waktunya belum sampai. Sekarang saya masih menjadi tamu di sini. Saya bayar. Dia seorang yang bertanggung jawab. Dia seorang yang tidak ambil, take it for granted. Dia tidak mau diberikan sembarangan. Dia tidak mau mendapatkan segala free. Dia orang yang mempunyai prinsip hidup, di mana orang-orang mengatakan ini orang yang luar biasa. Ini orang berbeda. Dia bersembah sujud kepada Allah, di mana berbeda dengan orang-orang di situ. Dia bersembah sujud kepada Allah yang disebut sebagai Allah yang Maha Esa, yang hanya satu, yang tunggal, yang begitu berbeda dengan orang-orang di Kanaan yang menyembah kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang berbeda dari setiap suku, setiap desa, setiap kampung. Dan Abraham mengetahui ini semua bukan Allah. Allah yang satu-satunya adalah Allah yang memanggil saya keluar, saya taat. Saudara, bagi seorang gembel, seorang miskin, seorang pengemis, kalau dipanggil Tuhan jadi pendeta gampang. Tapi kalau seorang yang sudah kaya seperti Abraham menyerahkan diri, dah gampang. Mau diapain uangnya begitu banyak? Mau diapain rumah yang begitu besar? Mau diapain tanah yang sudah beribu-ribu hektar? Saudara-saudara, Abraham adalah bapa iman karena dia menjadi contoh bagi kita semua.
Dia adalah seorang sama sekali tidak terikat oleh segala sesuatu. Waktu Tuhan panggil, ini semua disampaikan. Dia menjadi bapa iman dari segala zaman. Dan Tuhan menyatakan Tuhan bukan hanyalah Tuhan dari orang rakyat jelata. Tuhan adalah Tuhan dari sang raja. Tuhan dari sang konglomerat. Tuhan dari sang jenderal. Tuhan dari orang yang berpangkat tinggi. Tuhan daripada orang-orang yang paling elit. Mereka pun taklukkan diri ke bawah kaki Tuhan. Istilah Ibrani ini sebenarnya tidak ada di buku ini. Tapi kalau kita menjelaskan orang Ibrani, berarti orang yang datang dari seberang sungai besar situ, datang ke sini. Mereka datang ke sini, mereka mempunyai corak berbeda, cara hidup berbeda, konsep berbeda, Allah berbeda, ibadah berbeda. Dan orang mempunyai kesan ini berbeda. Ini adalah orang betul-betul mempunyai semacam hidup pandangan, hidup agama, dan segala sesuatu yang begitu berbeda. Nah, saudara-saudara, jikalau buku ini memang bukan ditulis untuk orang Ibrani, sesedikitnya dari pertama kita melihat dari nenek moyang, maka mereka sudah menerima perkataan dari Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang menulis akan buku Ibrani ini? Di dalam orang yang mempelajari Alkitab dari abad pertama sampai sekarang, kita melihat begitu banyak perdebatan. Ada yang berani mengatakan yang menulis ini adalah Paulus. Tetapi cara menulis dan cara istilah yang dipakai, pembentukan kalimat, tata bahasa, grammar, retorikanya, dan semacam pembahasan dengan pemikiran yang dipakai tekniknya, sama sekali berbeda dengan cara Paulus menulis. Sehingga kurang dukungan dan tidak bisa disahkan kalau surat ini ditulis oleh Paulus. Misalnya Paulus yang selalu mengatakan tentang Injil, tentang kebangkitan dan sebagainya. Di dalam seluruh buku Ibrani, Injil, istilah ini belum pernah muncul satu kali. Tetapi seluruh buku berita tentang Injil, cuma tidak pernah muncul Injil satu kali. Yang muncul adalah anugerah keselamatan mengenai kebangkitan Kristus yang di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru hampir mendapatkan 30% daripada seluruh konten yang ada. Istilah kebangkitan hanya muncul satu kali di dalam seluruh buku Ibrani. Jadi di sini kita melihat mungkin sekali bukan Paulus yang tulis. Lalu perdebatan di dalam sejarah siapa yang menulis buku Ibrani? Perdebatan kedua dipikirkan adalah mungkin Barnabas. Karena Barnabas itu pernah bersama-sama dengan Paulus. Dan Barnabas seorang yang sangat mahir di dalam pengertian-pengertian perjanjian lama. Maka mungkin adalah Barnabas yang menulisnya. Tetapi juga mempunyai bukti yang cukup bahwa ini pun tidak terlalu mungkin. Maka pikiran yang ketiga mungkin Timotius. Ini juga akhirnya tidak, karena di dalam ada satu istilah mengenai Timotius yang disebut. Apakah Timotius kedua? Apakah ada kemungkinan orang lain yang menulis? Ada orang menyatakan ada kemungkinan surat ini ditulis oleh Apolos. Karena Apolos adalah orang yang mengerti dan menjelaskan dengan teliti dan pandai sekali membahas kitab suci di dalam perjanjian lama. Apolos pernah pergi ke Efesus. Di dalam pasal 19 daripada Kisah Para Rasul, sebelum Paulus memberitakan Injil dan memerintahkan mereka menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, Apolos seorang yang sangat mengerti dan sangat bisa menjelaskan kitab suci. Tetapi ini pun akhirnya juga dirasa tidak terlalu mungkin. Ada yang mengatakan buku ini ditulis mungkin bukan Apolos, bukan Paulus, tetapi oleh Stefanus. Karena orang mengatakan apa yang dibahas di sini begitu mirip dengan cara Stefanus berkhotbah sebelum dia dirajam batu sampai mati yang tercantum di dalam pasal ke-7 di dalam Kisah Para Rasul. Tapi ini pun juga ditolak. Saudara-saudara, maka seorang bapak gereja mengatakan, mari kita dengan rendah hati mengaku dengan terus terang saja kita tidak tahu siapa penulis. Siapa penulis buku ini kita tidak tahu. Kita hanya tahu inilah buku dari Tuhan yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini buku yang diwahyukan Tuhan melalui seseorang yang tidak mau tulis namanya,
yang tidak memberitahu kepada kita siapa dia. Saudara-saudara, karena tidak tahu siapa dia, maka buku ini mungkin bukan buku dari Tuhan. Karena tidak tahu siapa dia, mungkin tidak satu buku yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak tahu dari mana. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ada satu buku yang seluruhnya tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Yehova. Itu adalah buku Esther. Tetapi kalau saya tidak sebut, banyak orang Kristen membaca buku Esther tidak sadar kalau di dalam buku itu tidak ada satu kali istilah Allah. Apakah penulis daripada Esther adalah seseorang yang ateis? Atau dia tidak percaya adalah Allah? Tetapi saudara, jika engkau membaca buku Esther, engkau langsung merasakan tangan Allah berada di mana-mana. Tangan Allah mengatur seluruhnya. Dan keadilan Allah, dan penyelamatan Allah, kuasa Allah, maha taunya Allah telah menjadi dominan di seluruh surat Esther. Sampai seorang menemukan dalam istilah-istilah yang tertentu itu ada barisan Yahweh termuncul berapa kali dalam surat Esther. Inilah keajaiban kitab suci. Nah saudara-saudara, saya tidak akan mempersamakan itu dengan Bible Code. Bible Code satu buku yang sama sekali tidak ada arti apa-apanya. Yang sekarang dijunjung tinggi oleh orang-orang kira itu keajaiban Tuhan. Itu adalah cara mendapatkan beberapa huruf-huruf yang diatur dengan baik untuk mengkedok uang. Dan penulis yang bukan Kristen dan bukan orang yang betul-betul hormat kepada Tuhan telah mendapatkan ratusan juta dolar daripada penjualan buku itu. Saudara-saudara, jikalau Tuhan pakai cara sembunyi begini, menyatakan kepada kita setelah terjadi baru tahu sudah ada di dalamnya, maka itu cara yang tidak membangkitkan iman. Melalui ada Bible Code yang kau baca atau tidak baca, tidak pernah menambah iman apamu kepadamu. Hanya menambah satu keheranan. Kok bisa ada hal begini terjadi, bisa tersembunyi begini. Itu sudah permainan di dalam zaman akhir. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang mewahyukan diri kepada manusia. Maka mengapa tidak tulis penulis? Maka salah satu sebab yang dipikir oleh Bapak Gereja adalah dia begitu rendah hati. Dan akhirnya dia menyembunyikan nama diri. Supaya kemudian itu bagi Tuhan semua. Ini tidak berarti setiap orang harus begini. Karena dia betul-betul mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tetapi dia tidak pakai nama sendiri. Ini bisa. Jikalau seseorang sekarang menganggap dia dapat wahyu dari Tuhan, lalu tidak memakai nama sendiri, itu adalah semacam pemalsuan dan semacam kesombongan yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Dan dia tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, mungkin sebab surat ini tidak ditulis siapa penulisnya, mengakibatkan agak lambat dikanonisasikan. Nah saudara-saudara, surat Ibrani pertama muncul itu di dalam satu kutipan dari buku yang ditulis oleh seorang bernama Clement dari Roma pada tahun 94-95. Sehingga dikatakan buku ini mungkin ditulis sebelum abad pertama selesai. Karena sebelum abad pertama selesai buku ini sudah dikutip, maka kemungkinan buku ini lebih dulu daripada 94. Tetapi ada orang mengatakan karena buku Ibrani tidak menyinggung sama sekali nasib kota Yerusalem yang dirobohkan dan dibakar dan yang dirampas kaki tiangnya oleh Jenderal Titus dari Roma. Maka mungkin buku ini ditulis sebelum kota Yerusalem jatuh pada orang Roma. Itu sebab mungkin ditulis sebelum tahun 70. Nah saudara-saudara, tetapi akhirnya juga tidak ada jawaban. Jadi begitu banyak misterius. Begitu banyak hal yang perlu diperdebatkan. Begitu banyak hal yang kita tidak mungkin mengetahui. Karena terlalu sulit menemukan daripada kontennya. Untuk membuktikan siapa penulis, siapa penerima tulisan. Dan tulis pada waktu apa. Dan ditulis di dalam kondisi dan tempat di mana. Ini semua menjadi misterius. Maka akhirnya kita menyerahkan semua 4 hal ini kepada Tuhan. Siapa menulis? Menulis kepada siapa? Ditulisnya di mana? Dan pada tahun apa? 4 hal ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu sampai sangat lambat abad kedua baru dikanonisasikan. Ini buku boleh dimasuk ke dalam kitab suci. Saudara-saudara, sekarang sejarah telah berjalan 1900 tahun lebih. Nah saudara-saudara,
kita mau lihat buku ini mempunyai tempat bagaimana dalam seluruh kitab suci. Apa yang diberitakan di dalam buku Ibrani tidak ada di dalam buku lain. Di sini mengenai Kristus sebagai imam. Dia memberikan akan sesuatu korban keimaman kepada Tuhan. Dan dia adalah lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia adalah imam besar yang masuk ke dalam surga bagian tertinggi membuat ganti kita. Ini adalah hal-hal yang hampir tidak ditulis. Baik dari Petrus maupun dari Paulus atau dari Yohanes. Maka keunikan daripada kitab Ibrani mempunyai tempat-tempat tertentu. Saudara-saudara, ada orang mengatakan dari konten-konten ini, maka Ibrani adalah satu surat yang ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen. Dan ini dibantah juga. Ada orang mengatakan ini ditulis kepada orang Yahudi yang keturunan orang Ibrani supaya mereka boleh mengenal di dalam perjanjian lama sudah tersimpan segala kemuliaan Kristus sehingga membawa mereka kepada Kristen. Ini pun bisa dibantah. Ada orang mengatakan bahwa ini adalah satu buku yang ditulis kepada orang yang sudah Kristen tetapi masih berada di Qumran, yang berada di Laut Mati. Di satu tempat komunitas Qumran. Dan di situ mereka mempunyai kepercayaan tentang kristologi atau Mesias yang ada keunikan sendiri. Misal orang di Qumran percaya ada dua Mesias, bukan satu Mesias. Satu Mesias ada Mesias sebagai imam. Satu lagi adalah Mesias sebagai raja. Dan di dalam kepercayaan mereka, Mesias imam lebih besar dan lebih tinggi derajatnya dari Mesias raja. Sehingga di dalam buku ini mengatakan Kristus adalah raja sekaligus imam. Memberikan sesuatu pengkoreksian. Bukan dua Mesias tetapi satu Mesias. Lalu ada orang mengatakan karena mereka percaya kedua ini. Dan poin yang kedua mereka percaya bahwa segala upacara daripada keimaman di dalam pengkorbanan yang dipersembahkan Tuhan itu upacara akan diberhentikan sementara. Sampai pada terakhir peperangan dunia yang terakhir terjadi. Lalu orang kaum pilihan akan diberi pertolongan. Maka mereka akan menang. Setelah itu terjadi peperangan terakhir dunia. Dan kaum pilihan menang. Baru dilanjutkan lagi. Akan persembahan perkorbanan kepada Tuhan. Nah ini dikatakan oleh F.F. Bruce, saudara-saudara. Tetapi pikiran ini juga bisa dipikirkan tapi tidak bisa disahkan sebagai sesuatu yang mutlak. Poin yang ketiga daripada ajaran orang-orang di Qumran, mereka mengatakan malaikat-malaikat itu begitu banyak urutannya. Ada yang tinggi, ada yang turun, ada yang rendah. Dan akhirnya malaikat-malaikat yang tinggi itulah yang akan menolong orang kaum pilihan berperang sampai menang di dalam peperangan yang terakhir. Nah saudara-saudara sekalian, ada lagi pendapat mengatakan ini adalah satu buku yang tulis kepada orang Kristen yang terpengaruh oleh Gnostisisme. Karena Gnostisisme tidak percaya dunia materi dicipta oleh Tuhan Allah. Mereka menganggap Allah itu maha suci dan dunia materi maha najis. Kalau Allah itu maha suci dan roh adanya, materi maha najis dan materi menjadi sesuatu godaan bagi kita berbuat dosa. Maka Allah tidak mungkin menjadi pencipta materi. Nah ini ajaran sebenarnya salah. Karena di dalam iman rasuli yang kita mengakui setiap minggu. Kalimat pertama, aku percaya semua. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Di dalam kalimat-kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli, kita melihat bahwa kita sudah menolak Gnostisisme. Gnostisisme semacam dualisme yang dipengaruhi oleh agama dari Persia, dipengaruhi oleh konsep dari Zoroasterisme dan digabungkan dengan konsep keselamatan kekristenan yang mengaku bahwa dunia ini terbentuk dari dua unsur. Unsur rohani, suci seluruhnya. Unsur materi, seluruhnya jahat. Dan ajaran ini di kitab suci ditolak karena Alkitab mengatakan ada roh jahat.
Dan Alkitab juga mengatakan materi itu ada baiknya. Jikalau materi itu jahat, kenapa Kristus inkarnasi? Jikalau Kristus inkarnasi dengan tubuh bermateri, apakah Kristus bergabung dengan kejahatan? Ini semua adalah ajaran yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, di dalam khotbah yang menguraikan kebenaran, saudara akan mendapatkan pengertian yang memberikan imanmu berpegangan dan berdasar yang kuat. Tapi jikalau saudara sembarangan mentafsirkan kitab suci, sembarangan mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, saudara akan tidak karu-karuan imannya, tersimpang siur di sini sana. Kita teruskan. Dengan demikian, maka di dalam firman ini, Ibrani ada beberapa kali mengatakan tentang materi itu diciptakan oleh Kristus. Dan demikian ada orang kira-kira ini ditulis kepada orang Kristen yang terpengaruh oleh Gnostisisme. Sekali lagi, jawaban terakhir tetap adalah tidak ada. Kita tidak tahu surat ini ditulis kepada siapa, oleh siapa. Tetapi seperti Tertullianus mengatakan, mari kita mengaku kita harus rendah hati. Kita tidak tahu, tapi surat ini adalah dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau semua ini sudah selesai, kita baru masuk ke dalam ayat-ayat dari pasal pertama. Kita membaca ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Semua membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia menyelesaikan pengadaan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Adakah surat yang lebih kental seperti ini? Adakah tulisan-tulisan yang lebih kondens, lebih bermutu, yang lebih padat seperti kalimat-kalimat ini? Di dalam 3 ayat yang baru kita baca saja, kita sudah mendapatkan gambaran kristologi yang paling sempurna. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, ada bagian-bagian kristologi yang paling padat, paling penting, yang paling bermutu tinggi. Termasuk Yohanes pasal pertama, termasuk salah satu bagian daripada Roma, dan termasuk Filipi pasal 2, dan termasuk Ibrani pasal 1 ayat 1 dan sampai 3. Saudara-saudara, tetapi ini adalah satu kristologi yang paling kuat, yang di dalamnya meliputi beberapa sudut yang penting dari karya anak Allah yang tunggal. Namun kita sebelum masukkan kristologi, mari kita berbicara dengan satu tema yang penting, yaitu Allah adalah Allah yang berbicara. Our God is a speaking God. Nah, ini satu pikiran, satu dasar kepercayaan, satu prinsip iman yang sangat penting sekali. Saudara-saudara, percaya ada Allah dan percaya Allah yang ada itu siapa, ini mempunyai gap di antaranya. Percaya Allah itu siapa dan Allah itu berbicara tidak, itu mempunyai gap lagi. Percaya Allah berbicara dan percaya Allah berbicara melalui apa, ada gapnya lagi. Percaya Allah berbicara melalui apa, dan akhirnya adalah berbicara melalui Kristus terhadap kita. Ini menjadi puncak yang tertinggi. Our God is a speaking God. Saudara-saudara, kita melihat di dalam zaman kuno, semua dari suku-suku yang berada di Timur Tengah, semua tempat di Kanaan mempunyai dewa-dewa mereka sendiri. Mereka menambahkan kepercayaan atas dewa, bukan percaya kepada dewa yang bekerja di dalam diri mereka. Mereka menambahkan arti, menambahkan makna dari pikiran mereka, imajinasi mereka, dan konsep mereka ditambah ke atas dewa-dewa yang mereka percaya. Mereka umumnya percaya dewa itu adalah dewa bangsa, dan dewa bangsa adalah dewa pelindung. Dewa pelindung adalah dewa memberikan kekuatan untuk membela bangsa dan suku, dan bela bangsa dan suku itu dengan memakai kekuatan khusus untuk menjaga mereka di dalam peperangan.
Ini ada konsep-konsep dewa. Dewa itu dibikin secara material, secara bentuk daripada sesuatu ukiran atau sesuatu benda yang kelihatan. The visible idols. Saudara-saudara. Lalu mereka menyembah kepada sesuatu benda yang diukir menurut peta dan menurut pikiran mereka sendiri. Lalu mereka menganggap inilah dewa kita. Ini dewa yang menolong kita. Ini dewa yang melindungi kita. Ini dewa yang menyembuhkan kita. Ini dewa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berperang dan menang di dalam peperangan. Ini adalah dewa-dewa yang dipercaya oleh begitu banyak suku. Dan setiap suku ada dewa mereka. Setiap bangsa ada ilah mereka. Tetapi orang yang dari seberang sungai situ, mereka datang menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan. Mereka menyembah Allah yang tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui secara indera yang ada di dalam tubuh fisik kita. Saudara-saudara, tetapi Allah yang tidak kelihatan itu Allah yang ada tidak. Saudara-saudara, bagi Abraham, Allahmu, ilah kelihatan tapi tidak ada. Allahku, Allah tidak kelihatan tapi ada. Oh, ini konsep yang berbeda sekali. Ini konsep yang kualitasnya begitu tinggi. Konsep yang menjadi dasar bagi seluruh kepercayaan yang beragama tinggi di dalam sejarah. Saudara-saudara, agama Kristen percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Agama Islam percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Agama Yahudi percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Ketiga sistem agama yang besar ini semua berasal daripada kepercayaan satu orang, yaitu Abraham. Abraham mempunyai sumbangsi besar di dunia agama. Karena dia adalah bapa iman yang diakui sekaligus oleh tiga agama. Dan dia percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Bukan secara ada, berbicara. Saudara-saudara, menurut satu legenda, pada waktu Abraham masih remaja, papanya adalah seorang pembikin idola, pembikin ilah-ilah. Jadi papanya mengukir, membahat batu, ini dewa, ini dewa, ini dewa, ini dewa, begitu banyak. Di rumahnya penuh dengan dewa. Tapi Abraham masih remaja, dia ragukan, apa ini dewa? Ini bikinan orang kok. Kalau ini bikinan orang, bagaimana bisa melindungi orang? Pada satu hari papanya pergi ke tempat yang jauh. Lalu Abraham mulai memikirkan sesuatu kemungkinan, menyadari papanya ini tidak benar. Lalu dia menjatuhkan patung-patung itu. Itu untuk dijual. Itu cari nafkah. Itu perdagangan ayahnya. Termasuk bisa membesarkan Abraham. Tetapi iman Abraham sejak remaja itu sudah berbeda dengan semua. Maka dia menjatuhkan semua itu. Tangannya patah, kepalanya patah, jarinya patah. Semua dana karu-karuan di situ. Lalu sesudah itu, waktu papanya pulang, marah luar biasa. Kenapa ini semua patung ini sudah jatuh, terpelintang di sini, di sana, dan semua patah kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Abraham mengatakan, ya mereka berkelahi. Waktu papa pergi mereka berkelahi. Saya lihat mereka berkelahi terus, mereka tantangan satu dengan lain, akhirnya putus perang itu jatuh. Tidak mungkin. Jangan menipu saya. Kurang ajar kamu ya. Siapa yang bikin ini? Apakah ada orang masuk di sini? Atau ada orang jahat yang bikin? Tidak. Mereka berkelahi. Tidak mungkin mereka berkelahi. Batu kok bisa berkelahi. Setelah kalimat itu keluar daripada papanya, maka Abraham mengatakan, kalau bapak tahu dia hanya batu dan dia diukir oleh orang, kenapa dia bisa jadi dewa? Allah yang sejati pasti bukan Allah ini. Allah yang sejati bukan batu. Allah yang sejati bukan kayu. Allah yang sejati bukan materi. Allah yang sejati pasti yang membuat materi dan dia sendiri bukan materi. Dia tidak kelihatan. Allah yang sejati tinggi. Ayo papa, di dalam hatimu percaya tidak ada Allah yang sejati. Papanya keki tapi bohat. Saudara-saudara. Sudah marah tapi tidak berdaya. Karena di dalam hati manusia semua sudah ditanamkan konsep Allah itu ada. Dan bukan ini Allah. Ini bukan Allah. Allah yang ada bukan ini. Saudara-saudara, Calvin mengatakan konsep itu tidak bisa dihapus oleh manusia. Konsep itu sudah tertanam di hati manusia. Engkau hanya tinggal mengaku atau tidak. Engkau tinggal akan menerima atau tidak. Engkau terima, Allah ada. Engkau tidak terima, Allah tetap ada.
Konsep itu sudah ada di dalam hati. Dan itu sesuatu iman dasar, iman natural yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan tanamkan dalam hidup manusia. Itu sebab Roma pasal 1 ayat ke-18 dikatakan bahwa kemurkaan Allah diturunkan dari surga untuk menghakimi semua orang yang menindas kebenaran. Nah, istilah itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sangat baik. Di dalam terjemahan Mandarin kurang tepat. Mandarin mengatakan menantang, tetapi aslinya bahasa Grekanya adalah yang menindas, suppressed, yang mensuppress, yang mau menekan, menindas suara dari hati nurani itu. Saudara-saudara, secara intuitif ada suara di dalam setiap orang mengatakan God is, Allah ada. Di dalam hati setiap orang itu ada suara. Karena apa? Karena manusia tidak bisa lari daripada fakta engkau dicipta oleh Allah dan dicipta menurut peta dan teladan Allah dan dicipta bagi Allah. Created by God, created in the image of God, and created for God. Ini ketiga hal yang engkau tidak bisa lari. Maka yang mungkin engkau kerjakan hanya satu. Tindas. Biar dia tidak bersuara. Seperti pemerintah yang bodoh. Tindas suara rakyat akhirnya dibongkar dan didongkel oleh rakyat. Saudara-saudara. Demikian hati nurani kalau berkata, dengar baik-baik. Kalau engkau tindas, Allah mengatakan murka dari surgawi akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak suci, yang berdosa. Karena mereka menindas akan kebenaran. Nah, saudara-saudara, mungkin itu sebabnya papanya Abraham akhirnya begitu taat kepada Tuhan dan mengetahui anaknya adalah lebih belakangan dilahirkan, tapi lebih dulu mengenal Allah. Maka waktu Abraham dipanggil, papanya ikut keluar. Nah, saudara-saudara, Abraham adalah bapak iman. Dan bapak iman berkata kepada kita, dia menerima suara panggilan dari Tuhan. Maka buku Ibrani pasal pertama, ayat pertama langsung menegaskan sesuatu presupposisi dan sesuatu dasar iman yang penting. Our God is a speaking God. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Dan pembicaraan itu bukan pembicaraan berhenti. Pembicaraan itu bukan pembicaraan hanya satu kali. Pembicaraan itu pernah kepada nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud turun-temurun berkata-kata. Di sini dikatakan dengan dua istilah. Pertama, pada zaman dahulu Allah berulang kali. Kedua, Allah kepada nenek moyang dengan pelbagai cara. Nah, saudara-saudara, di sini kedua istilah ini saya kira penting sekali. Berulang-ulang kali, berbagai cara. Berarti Allah yang berbicara adalah Allah yang sungguh-sungguh berbicara. Karena berulang-ulang dibuktikan. Nah, saudara-saudara, kalau engkau terjadi sesuatu di dalam peristiwa, di dalam hidupmu sendiri, dan tidak terulang lagi, itu mungkin sungguh, mungkin khayalan. Tapi karena berulang-ulang, maka ini mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh berbicara. Karena berulang-ulang. Hal-hal yang penting selalu lebih banyak daripada satu kesaksian. Ini prinsip Alkitab. Maka di dalam perjanjian lama Musa berkata, jikalau ada orang mau mengadu akan tua-tua, paling sedikit 2-3 orang bersaksi. Kalau tidak diterima. Karena apa? Karena kesaksian tunggal itu tidak bisa dianggap sah. Demikian perjanjian baru sama. Jikalau ada orang mengadu majelis atau mengadu akan tua-tua, paling sedikit 2-3 orang bersaksi. Nah, di situ ulang-ulang menjadi sesuatu keabsahan, satu cara untuk membuktikan itu benar. Allah benar berbicara. Allah pernah berbicara. Dan Allah sungguh-sungguh berbicara. Karena dia berbicara berulang-ulang. Nah, saudara-saudara, kedua, Allah yang berbicara adalah Allah yang berbijaksana. Bukan saudara Allah yang benar, sungguh-sungguh berbicara. Dia Allah yang berbijaksana. Karena dia pakai cara berbeda-beda. Nah, saudara, berbagai cara di dalam zaman yang berbeda kepada orang yang tidak sama dengan ulang-ulang. Ini semua menyatakan Allah yang berbicara adalah Allah yang benar.
Allah yang berbicara adalah Allah yang berbijaksana. Allah yang berbicara juga adalah Allah yang sabar, saudara-saudara. Karena berulang-ulang berbicara, maka pembicaraan itu sedikit demi sedikit diwahyukan. Karena dia tahu sekaligus dituangkan, tidak bisa terima. Beberapa orang berkata kepada saya, kalau saya dengar khotbah di gereja lain, enak tidur pulangnya. Kalau dengar khotbah Stephen Tong pulangnya, waduh ruwet sekali pikirannya. Makin sakit kepalanya. Saudara-saudara, kalau perdaganganmu ruwet, engkau rela ya? Hah? Makin ruwet, makin banyak orang beli, makin banyak catatan, engkau kamguan gitu ya? Kalau dengar khotbah lebih ruwet sedikit, sudah dah seneng ya? Itu membuktikan engkau hanya menjadikan gereja tempat entertainment. Ya. Kalau Senin sampai Sabtu sudah pusing, hari Minggu senang-senang gitu. Saudara-saudara, terbalik. Seharusnya kamu mengerti firman Tuhan sesempurna mungkin, lalu sesudah mendapatkan kekuatan menghadapi dunia. Karena engkau tidak mau berbakti kepada Tuhan, engkau memperalat Tuhan. Engkau hanya mendapatkan hiburan, mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Engkau mau memanipulasi Tuhan. Tidak. Buat apa Tuhan Allah menulis surat begitu panjang? Surat cinta dari pacar yang paling besar. Yang surat cinta yang paling panjang ini. Ratusan ribu kalimat. Jutaan huruf. Karena apa? Berbagai cara. Berulang-ulang. Kepada orang berbeda. Di zaman berbeda. Karena apa? Ini kesabaran Tuhan. Tuhan berbicara dengan sabar. Sabar. Engkau bilang, aduh kalau saya sudah dengar satu kali khotbah sudah cukup 1 tahun dah. Dipikir dah habis-habis. Begitu banyak, begitu limpah. Saudara-saudara, saya sendiri berkhotbah mati-matian setiap kali. Begitu banyak jam. Setiap kalimat boleh dipertanggungjawabkan. Sudah 10 tahun baru berapa lembar? Baru berapa lembar? Saudara bayangkan. Efesus cuma 4 lembar di dalam kitab suci perjanjian baru. Bahasa Indonesia. Roma tidak lebih daripada 30 lembar. Saudara-saudara. Berbagai cara berulang-ulang dalam setiap zaman Tuhan berbicara karena dia sabar. Bukan saja demikian, kita melihat lagi Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang kaya. Kebenarannya itu kaya. Dia berulang-ulang berkata-kata. Saya heran mengapa begitu banyak pendeta khotbahnya berapa kali sudah habis. Ulang-ulangi yang sama aja. Bukan berulang-ulang, tapi mengulang-ulangi. Saudara-saudara, lain itu. Berapa khotbah sudah habis? Nah, tidak mau belajar. Saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa saya bentuk dan pendeta-pendeta saya panggil. Mereka boleh menjadikan diri seorang yang terus memberi, terus mensuplai dengan kaya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berbicara dan Tuhan yang kaya pembicaranya. Saudara-saudara, sehingga engkau terus bisa menerima terus menerus. Karena Tuhan itu kaya. Dia berulang-ulang. Dia berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah di sini kita melihat Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang kekal. Nah saudara-saudara, beberapa kalimat ini kita mendapatkan poin begitu banyak. Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sabar. Tuhan yang berbijaksana. Tuhan yang kaya. Saudara-saudara, dia berbicara terus, tidak habis-habis. Berbicara kepada kita. Dan dia adalah Tuhan yang memberikan kebenaran kepada manusia. Saudara-saudara, berulang-ulang kali, berbagai-bagai cara dia berbicara kepada manusia. Dan dia ada Tuhan yang kekal. Karena apa? Karena nenek moyang sudah mati kan? Semua yang pernah dengar perkataan dia sudah mati. Dia tetap berbicara. Sampai pada saat ini, dia akhirnya akan men-stop. Akan menyempurnakan, mengklimaksakan pembicaranya. Berarti apa? Wahyu itu ada komplitnya. Saudara-saudara, kalau wahyu tidak ada komplitnya, maka setiap zaman terus dengar perkataan-perkataan baru dari Tuhan. Akibatnya adalah kita tidak tahu percayaan kita kapan sempurna. Saudara-saudara, maka akhirnya memakai anaknya yang tunggal berbicara kepada kita. Mari kita membaca lagi ayat ini pertama semua. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Allah berbicara melalui istilah yang dipakai diterjemahkan bahasa Indonesia adalah perantara. Allah berbicara melalui, dan akhir dia berbicara melalui, di permulaan melalui apa? Nabi-nabi. Sebenarnya Allah adakah berbicara tanpa melalui? Ada. Kapan? Pada waktu Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, tidak ada nabi menjadi perantara. Allah langsung berbicara kepada Adam. Saudara-saudara. Lalu Allah berbicara kadang-kadang tidak melalui nabi. Allah berbicara dengan teofani. Waktu Allah sendiri datang ke dalam bentuk manusia, mewujudkan diri berkata-kata kepada Abraham. Itu memperantarai sesuatu bentuk manusia. Tapi sebenarnya dia Allah, ada Allah sendiri. Atau oknum kedua dari Allah Tritunggal menyatakan diri di dalam bentuk manusia sebelum jelma menjadi daging dan darah. Nah, saya percaya ketiga malaikat yang berbentuk malaikat yang datang berbicara dengan Abraham itu tiga, di antaranya dua malaikat, yang satu adalah Kristus sebelum inkarnasi. Dengan demikian dia berbicara sendiri, tidak merantara, tidak memakai nabi. Dia berbicara kepada Abraham. Demikian pada waktu Musa melihat Tuhan sendiri, muka menghadap muka. Ini adalah satu arti kiasan, berarti personal relationship, personal encounter. Satu pertemuan antara pribadi dan pribadi. Tetapi Allah tidak menampakkan parasnya kepada dia. Karena waktu Allah lewat, dia melihat belakangnya Allah. Nah, saudara-saudara, hal-hal semacam demikian membuktikan Allah pernah berbicara. Allah menyatakan diri, Allah berbicara. Tetapi secara perjanjian lama seluruhnya disimbolkan dengan satu kalimat, berantara akan nabi. Melalui perantara nabi-nabi. Saudara-saudara, nabi-nabi begitu banyak di perjanjian lama. Dari Musa sebagai nabi. Sebenarnya nabi pertama yang dikatakan itu, di dalam indikasi nabi pertama itu Abel. Saudara-saudara, Yesus berkata, nabi dan darahnya yang dialirkan dari Abel sampai Zakaria. Dari kalimat Yesus Kristus membuktikan Abel adalah nabi pertama. Tapi Alkitab berkata di sini, Tuhan melalui berbagai cara, melalui berulang-ulang kali memberikan perkataan. Perkataannya dari nenek moyang kita. Dan akhirnya dengan memperantarakan anaknya Yesus Kristus, dia berbicara kepada kita. Our God is a speaking God. Saudara-saudara, ini adalah doktrin daripada doktrin. Ini adalah dasar ajaran dari segala ajaran. Nah, kalau kita percaya semua ajaran kekristenan, kita harus percaya satu ajaran bahwa Allah memberi ajaran. Kalau kita mengetahui Tuhan berkata-kata dan tahu apa yang dikatakan Tuhan, kita lebih dasar harus percaya Tuhan itu bisa berkata. Nah, saudara-saudara, percaya kepada Tuhan ada tapi tidak berkata, ini ada kepercayaan kosong. Percaya monoteisme tapi tidak memberikan anaknya menyelamatkan di dalam keselamatan, ini kosong. Percaya kepada Allah itu ada, tapi dia adalah Allah yang dibentuk di dalam benda materi. Itu ajaran yang kosong. Yang kita percaya ada Allah itu ada, dan Allah itu tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dan ada adalah Allah yang berbicara di dalam sejarah. Oh, begitu kental. Di dalam satu ayat sudah mengandung arti begitu banyak. Allah itu ada. Allah itu tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan tetapi ada adalah Allah yang berbicara di dalam sejarah. Dan juga adalah Allah yang berbicara di dalam dirinya yang turun ke dalam dunia menjadi manusia inkarnasi. Saudara-saudara, saya kira kalau hari ini engkau dengar baik-baik, engkau akan sekali lagi restruktur. Engkau punya modal iman. Dan seumur hidup tidak sembarangan goncang lagi. Ini satu kalimat-kalimat yang penting luar biasa. Allah berbicara kepada nenek moyang dengan berulang-ulang, dengan berbagai cara pada waktu dulu, zaman dulu, continuously, terus menerus. Nenek moyang sudah mati kan? Nabi-nabi pun sudah mati kan? Tetapi Allah tidak mati. The eternal God, the living God, the continuously
revealing himself, the initiative God who spoke to man. Dan dia adalah Allah yang berbicara. Saudara-saudara, Allah yang berbicara adalah Allah yang continuous, terus memelihara manusia. Allah yang terus memberikan kehendaknya, maksudnya, rencananya, dan makna daripada segala yang terrahasia di dalam hidupnya untuk dibicarakan, dibongkarkan kepada manusia. Terakhir, dia berbicara melalui anaknya sendiri, yaitu inkarnasi. Nah, saudara-saudara, jadi perkataan di dalam Kristus menjadi klimaks daripada pembicaraan Tuhan Allah. God spoke in Christ, in history. God was in Christ. Tuhan pernah berada di dalam diri Kristus, sehingga nampaknya Yesus dalam sejarah menjadi satu klimaks yang menyelesaikan semua anak panah yang menuju kepada sesuatu kekonkretan daripada wahyu yang tertinggi, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang semenjak nenek moyang menerima. Puji Tuhan. Maka Yesus berkata, engkau lihat kepadaku, engkau bukan melihat aku, engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Engkau yang percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, engkau percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Di dalam sejarah tidak ada orang mengatakan kalimat ini. Di dalam perjanjian lama tidak ada nabi yang berhak, berkeberanian, dan berkemungkinan mengatakan kalimat seperti ini. Yesaya tidak bisa melihatlah aku, maka engkau lihat Allah. Tidak bisa. Yohanes Pembaptis hanya mengatakan lihatlah dia, bukan lihat aku. Lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God. Jadi semua daripada jari-jari nabi, setelah mereka berbicara, di dalam pembicaraan ada satu anak panah yang menuju kepada Kristus. Dan akhirnya di dalam diri Kristus tergenap, tersempurna, terpuncak segala yang mau Tuhan wahyukan kepada manusia. Lalu engkau tanya, kalau begini rasul-rasul perjanjian baru apa? Kalau itu sudah puncak. Saudara-saudara, rasul-rasul dipilih sendiri oleh anak Allah. Rasul-rasul itu mempunyai kaitan interpersonal relationship, personal encounter with Christ, chosen personally by Him. Lalu dia yang memberikan rohnya kepada mereka untuk menjelaskan. Jadi di sini kita melihat cara Allah berbicara itu 3 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan, menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Dan kedua, penggenapan di dalam Kristus. Ini tahap kedua. Dan ketiga, tahap penjelasan melalui rasul-rasul untuk menjadikan apa yang Tuhan bicara kepada manusia, manusia bisa mengerti. Nah, saudara-saudara, tidak ada lagi agama lain seperti ini. Tidak ada lagi kebenaran seperti ini. Tidak ada lagi kebijaksanaan seperti ini. Dan tidak ada lagi pengertian dari rencana Allah seluruhnya lebih utuh, lebih genap, lebih sempurna dari seperti ini. Saudara-saudara, Allah yang inisiatif adalah Allah yang membongkar rencananya supaya manusia yang begitu remeh, begitu hina, begitu najis, begitu kecil, begitu tidak layak boleh mengerti isi Tuhan. Karena dia adalah Allah yang berbicara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana. Tuhan adalah Tuhan yang berkebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan adalah Tuhan yang inisiatif. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara di dalam sejarah. Tuhan adalah Tuhan yang sendiri datang menjadi Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita dengar pada hari ini, untuk apa yang dicantumkan di dalam surat Ibrani. Kiranya Tuhan dengan roh yang kudus membawa kita kembali kepada firman yang sudah diwahyukan kepada manusia. Semua berterima kasih, semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan dan pembicaraan firman Tuhan yang begitu ajaib, begitu kaya, begitu limpah, begitu berbijaksanaan, begitu bersungguh-sungguh kepada kami.
Kami berdoa kiranya Engkau sendiri memberkati kami masing-masing, menambahkan iman kami masing-masing, membuka hati kami masing, dan membawa kami kembali kepada Tuhan dengan firman yang hidup. Kasihankan kami, cerahkan hati kami, memberikan iluminasi ke dalam jiwa kami, dan jadikan kami orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, yang hidup kami berdoa. Amin.